10 bulan ya? 10 bulan ada ya? Bolanya mana bolanya? Apa yang perlu dilihat, Riz? Ya, untuk dari ngetes? dia senang sama mainannya, boleh Mas coba dimainin sama saya kan pasti dia Lepas tali, lepas udah tali. kenal. Gitu. Ini body bagus banget, Riz. Iya. 10 bulan kayak begini nih. Lagi ramping sih dia. Coba lempar Mas, boleh? Ya. Good. Siapa namanya? Blackjack. Namanya Jackie. panggilnya siapa? Jack. Jackie. Oh, Jackie. Kira-kira buat latihan basic itu berapa lama, Riz? Kalau untuk agility sih biasanya minimal 6 bulan lah, basic. Nginep. Harus nginep. 6 bulan harus nginep. Ya? Harus nginep. Lagi. Good, come on. Nah, kayak gini-gini nih. Kalau udah gede tuh, kan dia udah punya pattern sendiri. Harusnya kayak dia bisa ngikutin kita terus gitu. Blacky. Black atau Jack nih? Black atau Jack bingung gua. Orang nggak hitam ya? Jackie. Oh, Jackie. Jackie aja. Tadi Jack ya? Jackie. Jackie. Blackjack. Jack. Hidup banget anjingnya. Nah, yang kayak gini-gini gue perlu kayak bikin dia percaya untuk ngikutin arah tangan gue karena penting. Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda hanya di Pet Station BSD City. Dok Lovers Indonesia kembali di channel YouTube Bobby Santo Seksi Dunia Anjing. Kita bersama Aris Eke9. Dog training. Ya. Ada Koko Ferdinand juga. Jadi hari ini kita kepengen ini datengin Aris untuk kasih tips, lalu pilih anjing yang bisa untuk agility ya. Iya. Ini baju gua aja nih udah course agility nih. Ini import Bandung nih. Buat Bandung itu ya. Pelatihnya import Bandung. Iya. Ntar bos gua telepon. Oke, lanjut. Jadi kita pengen minta tips dari Kang Aris. Ini apa aja yang perlu diperhatikan untuk memilih anjing yang bakal juara di agility? Juara di agility. Ya, 3 besar lah, 1, 2, 3 lah gitu ya. Secara chances golden gimana? Bagus ya, menurut gua bagus. Golden ya? Kenapa? Golden bagus ya? Golden bagus. Buat gue sih nggak ada anjing yang nggak bagus ya. Oke. Kembali ke masalah karakter. Tapi mungkin beberapa top trainer Eropa untuk agility itu menyarankan anjing-anjing yang memiliki anatomi yang lebih ramping. Karena kan ini untuk agility kayak gitu. Terus yang kedua tentunya drive ya, keinginan dia untuk mendapatkan reward yang mungkin akan lebih baik kalau dia senangnya mainan. Akan lebih baik kalau misalnya makanan nggak ada masalah juga sebetulnya kembali ke anjing. Nah, terus biasa kalau misalnya orang awam pasti kan nanya, anjing apa sih yang paling the best? Misalnya pertanyaan itu kan pasti sering ditanyain dong. Biasanya Kalau menurut gua sih kalau breed ya yang pertama udah pasti border collie. Pasti itu. Yang kedua itu untuk large-nya, untuk intermediate ukuran yang sedangnya bisa border collie juga atau kayak Sheltie yang gitu-gitu. Oh, berarti group herding ya? Pasti kayak gitu. Terus ada banyak tapi yang famous sih 2 itu ya breednya. The best-nya Si Sheltie. border. Oke, kita mau kalian border collie pakai golden. Ya, betul, setuju. Ya, kan? Ini tantangan. Ya. Tantangannya Aris nih. Nah, terus ini pengalaman gue ya. Gue kan juga banyak dogi-dogi yang sekolah yang udah finish nih, dogi-dogi champion. Nah, problemnya adalah satu. Mereka kan dari kecil tuh udah stacking. Habis itu jalannya kan drop gitu ya, bukan yang galop. Nah, itu yang nanti kita lihat nih. Merubah kebiasaan dia sejak kecil sampai sekarang untuk jadi agility yang lebih ekstrim gerakannya. Gitu. So, jadi sarannya agility dulu apa dog show dulu baru agility. Karena kan kalau agility pasti kecenderungannya sering untuk sit. Akhirnya anjing terbiasa untuk sit. Nah, bagusnya gimana? Kalau menurut gue sih nggak ada yang mana bagus mana jelek ya. Sebenarnya dua-duanya bisa langsung dilatih. Kalau jalan beriringan. Iya, kenapa lu bisa bilang kalau Karyaguna itu selalu sit? Kenapa? Karena kan emang secara basically kan diajarinnya untuk Kalau anjing show nggak boleh sit. Nah, ini jadi udah mungkin belasan tahun yang lalu nih sebenarnya nggak perlu anjing itu harus selalu duduk. Di agility itu stand pun juga untuk start boleh. Kayak gitu. Cuman bedanya gini, gua ngelatih anjing dari 3 bulan sama gua ngelatih anjing dari 1 tahun itu beda.
Jadi kayak cara dia berekspresi itu berubah banget gitu untuk agility atau untuk show gitu. Karena ada dogi-dogi yang pengalamannya di dog show begitu masuk ke ring, mereka tuh langsung jadi lebih behave. Oke. Sementara kan kalau anjing agility tuh yang masuk ke ring tuh, Wah, kayak happy banget playground gitu. nah itu aja sih sebenarnya kendala kalau dari mantan anjing show ya. Nah tapi bukan menutup kemungkinan dia bisa atau nggak bisa, kita harus coba dulu gitu ya. Nah itu terus yang paling pentingnya lagi sebetulnya adalah untuk anjing golden ini kan badannya agak berat nih. Yang harus kita lihat mungkin apakah berat badannya harus dikurangi untuk ya sekarang gini deh, lu pakai mobil Hammer sama lu pakai Ferrari gitu, suruh balap kan udah pasti beda. Itu yang harus durability-nya lu harus. Tapi enggak, ini anjing gua bagus ini. Badannya Oh iya, bagus. pasti. Anjing Kobowin ya, ingat ya. Iya. Yang bayar bukan gua tapi. Ayo kita kesini yuk, Oke. yuk masuk yuk, lihat anjingnya yuk. Nah ini bahan yang mau disiapin untuk agility umur berapa ya ini ya? Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda hanya di KGP Pet Shop bersama Asup Apik. 10 bulan ya? 10 bulan ada ya? Bolanya mana bolanya? Apa yang perlu dilihat, Riz? Ya untuk dari ngetes? dia seneng sama mainannya, boleh mas coba dimainin sama saya kan pasti dia Lepas tali, lepas nggak tali. kenal. Sebelah sini aja yuk. Badan oke gak, Riz? Bodinya? Oh iya bagus, nggak terlalu besar. Nggak ya, 10 bulan ya ini. Heeh. Pelatihan yang cocok buat agility mulai umur berapa? Gue sih mulainya dari umur 3 bulan, tapi bertahap, nggak yang Bertahap, ya? lompat-lompat dan lain sebagainya. Gue kayak ajarin dia untuk ngerti posisi kanan dan kiri, disuruh pergi atau pergi ke satu titik lah, ke spot tertentu buat dia lebih ngerti ininya, gitu. Ini body bagus banget, Riz. Iya. 10 bulan kayak begini nih. Lagi ramping sih dia. Coba lempar mas, boleh? Ya. Good. Siapa namanya? Black Jack. Jack. Namanya Jackie. panggilnya siapa? Jack. Jackie. Oh Jackie. Blackie juga boleh. Blackie. Hey, Blackie. Black. Hey, up. Shh. Blackie. Good, come on. Nah, kayak gini-gini nih. Kalau udah gede tuh, kan dia udah punya pattern sendiri. Harusnya kayak dia bisa ngikutin kita terus gitu. Come on. Oke, good. Kanannya tuh, lihat kan kanannya dia nggak terbiasa, tapi kalau ke kirinya dia jadi Dia lebih terbiasa. kayaknya lebih biasa, jadi lebih ngikutin. Oke. Overall sih yang penting dia sama saya orang baru, dia happy, bagus kayak gini. Terus juga udah bener sih ya, memang paling baik sih kalau kita ngelatih bener-bener agility waktu dia usianya udah di atas 10 bulan lah. Oke. Jadi kan secara anatominya Lebih baik ya, Riz? ya, maksud gua untuk training lompat atau training yang memerlukan fisik ekstra gitu. Karena kalau 3 bulan itu gua Dia cuma mau minta ngajarin dia dilempar muter-muter ke bolanya. kanan, muter-muter ke kiri, pergi ke satu titik kayak gitu-gitu aja. Belum. Karena kan kalau struktur anatomi anjing kecil tuh kan kalau di ronsen tuh belum nempel. Belum klek. Bahaya banget itu kalau dilatih. So, jadi bagusnya 3 bulan latihan dulu, istirahat ntar 10 bulan main lagi, atau langsungnya 10 bulan? Jadi sebetulnya sama aja treatmentnya kayak anjing Lempar, show. lempar, Jadi boleh. mereka tuh harus melihat situasi latihan itu seperti kehidupan aja sehari-hari. Bukan kayak, oh lu hidup di sini santai, yang ini adalah kerja. Enggak. Jadi dia harus mengerti bahwa latihan tuh kehidupan. Gitu. Buat itu jadi sebuah kewajaran untuk Iya. bukannya on-off kayak Bukan. Gitu. Nah ini secara yang tadi Aris bilang, drive mainnya udah bagus banget. Keren banget. Terus juga udah terbiasa attach sama orang. Ini penting banget karena kan Bisa retrieve juga. iya, udah penting banget karena pada saat dogi ini kita off leash, kalau dianya kabur susah atau nervous kayak gitu ya, kita udah bisa lihat kan karakternya tuh. Jadi enakan drive makan atau drive mainan? Kalau saya lebih senang mainan. Jadi tergantung sih ya. Kalau gua penganut mainan karena buat gua tuh kalau mainan itu jadinya pre-drive gitu. Yang keluar tuh insting berburunya. Kalau makanan itu ada memang yang berhasil, tapi kebanyakan dogi yang latihan pakai makanan itu lebih tenang gitu.
lebih calm, nggak kurang gila gitu. Sementara kan agility itu kita harus cepat dan tepat gitu. Gitu kok. Ya. Jadi oke ini ya. Oke banget. Oke banget. Nanti kita lihat perkembangannya ke depan. Jackie ya? Mau Jackie boleh, Blackie boleh. Oh, Blackie. Jangan jengking. Jackie lebih bagus ya. Jengking. Jengkol. Apa Blackie? Jackie aja Jackie. Jackie ya. Jackie. Nah, mungkin juga gua nanti kan karena Jackie ini kan dari Jakarta. Sekarang kan Ekenan juga buka di Jakarta nih. Woi. Ada lapangan juga di Ekenan mau buka cabang. Mungkin udah 80%. 80%. Nanti 80%, berarti Blackie bisa ketemu nanti di Ekenan Jakarta. Jadi nggak usah jauh-jauh. Oke. Customer yang daerah Jakarta ada di Jakarta Selatan, Ekenan bisa latihan. Kira-kira buat latihan basic itu berapa lama, Riz? Kalau untuk agility sih biasanya minimal 6 bulan lah, basic. Nginep. Harus nginep, 6 bulan harus nginep. Ya? harus nginep. Harus nginep, karena yang saya bilang tadi harus di kehidupan dia tuh harus setiap hari ya latihan. Gitu. Dan latihannya kalau di agility tuh kita nggak boleh keras gitu, nggak kayak obedience, harus gitu, enggak. Main agility tuh kayak harus main aja, harus fun. Fun ya. Karena kalau anjingnya terlalu obedient dalam tanda kutip, ya nanti dia nggak akan lincah, nggak akan keluar speednya. Ya. Jadi sebenarnya itu bukan yang bisa di-mix antara agility dan obedience. Bisa nggak di-mix? Kan agility itu adalah advanced obedience. Kalau dia disuruh datang-datang, kalau dia suruh diam-diam, kalau dia suruh pergi-pergi, gitu. Posisinya pun juga kanan kiri harus dia ngerti. Gitu. Jadi sebetulnya basic obedience itu yang kita kenal kayak perintah duduk, jalan samping, tiarap, panggilan, kayak gitu. Perintah no, perintah good, nah itu basic. Tapi advance itu misalnya agility off leash itu udah obedience sebetulnya. Gitu. Jack, Blackie, Black apa Jack nih? Black atau Jack bingung gua. Orang nggak hitam Jackie, ya? Jackie. Oh Jackie. Jackie aja. Tadi Jack ya. Jackie. Jackie, Black Jackie. Jack. Jack. Hidup banget anjingnya. Nah yang kayak gini-gini gue perlu kayak bikin dia percaya untuk ngikutin arah tangan gue karena penting. Pernah ketemu Aris ya? Iya. Mungkin enak kayak Golden ketika mau pindah tangan ya dibanding anjing soliter ya? Iya, bener. Bener, Golden sih pastinya lebih cepat adaptasinya ya sama orang baru dibandingkan beberapa ras lain ya. Ya kan kalau kayak anjing-anjing Malinois yang single Iya. itu cukup susah pindah. Susah, bener. Bener, apalagi kan kalau anjing-anjing guarding gitu kan mereka juga lebih defensif ya. Iya. Kayak siapa lu gitu. Coba lu merintah muter-muter. Iya, gitu. Jadi secara anjingnya materi ini bisa untuk Sangat dia- bisa. sangat bisa. Tapi balik lagi ya, mungkin di dog show, di Karyaguna juga sama. Kita butuh proses untuk Pasti. melihat perkembangan dia pada saat dia perform. Biasanya Gitu. kalau dari Aris kriteria, aduh ini kayaknya bakal susah dalam hati nih. Kita Ya. ngomong, aduh ini kayaknya bakal susah nih, bakal text time itu kalau anjingnya pakai kayak Pertama kamunya. nervous, Oh, nervous. itu paling sulit dah. Kalau udah dia nervous tuh udah sulit banget. buat naikin dia punya brave itu ya. Iya, susah banget, Oke. capek gitu. Bener. Karena itu berbalik lagi mental dari Iya, begitu anjing nervous itu masuk ke dalam ring, terus dia lihat kanan, lihat kiri, terus dia denger sound, udah. lampu-lampu Apalagi kalau dog show masih bisa on leash. Iya. Kalau agility kabur. nggak ada reward, nggak ada tali, nggak ada rantai. Begitu Resiko nervous, kencing bye-bye langsung gitu. bye-bye. Iya, Oh begitu lomba nggak boleh pakai pancingan ya? Nggak ada. Bola nggak boleh ya? nggak ada. Dan yang jadi masalah kan begitu di latihan performnya oke. Iya. Karena kan nggak ada ada situasi surroundnya, yang iya. nge-pressure dia gitu ya. Tapi begitu di kompetisi kan orang nonton, itu kan nggak ada di latihan. Iya. Sound, karpet, Karpetnya baunya beda. betul. Ya, Jadi yang pertama menurut gua itu adalah confidence. confidence. Heeh. Begitu anjing udah nggak punya confidence,
udah mulai berat deh. Berat. Bukan nggak bisa, tapi lu nggak bisa di level yang memang untuk compete ya. Ekspektasinya jangan sampai Jangan di over. compete. Jadi lu mungkin having fun aja. Ya, untuk as a pet ya As a pet, pet betul, bikin dia happy, sehat, oke lah, gitu. Tapi kan kita maunya Jackie ini kan bisa compete ya, maksimal lah, maksimal. Ini kalau bukan Ko Bobby nih, gue nggak datang ke sini nih benar-benar. Waduh, kenapa nih? Bedanya apa nih? Karena kalau Nih, bukan jadi shopper, Ekenen dan Ko Bobby itu tidak bisa dipisahkan sebetulnya. Bener. Asik. Dari mulai gua nggak ada apa-apa sampai sekarang bisa buka di Jakarta tuh, wah Oke. top Ko Bobby ini. Bener gua. jadi support gue ya. Hah? Pasti Naik ya, Wih, top nih Naik buat apa? naik ke atas. bener, Nggak bener. ada naik ke bawah. Top lah, harus gua akuin. Gitu. Karena buat semua lini dog show apapun itu emang butuh support. Support. Kita nggak bisa. Menurut gua kayak ini kan industri yang saling berhubungan. Iya, betul. Silaturahmi. Ada media, ada pelatih, Ya. ada owner, Ya. ada trainer. Ya, Media jangan dimusuhin. Kalau nggak suka diam-diam aja. Jangan frontal. Ya karena yang tadi Aris bilang ya ini industri. Nggak Industri. bisa lu sebagai Aris sebagai trainer tanpa ada publication, tanpa ada Nggak mungkin. tanpa ada banker juga Tanpa Iya. ada jalan. organisasi juga nggak bisa. Iya, organisasi yang membuat event, Iya, dog food yang memberikan nutrisi dan support, Iya. trainer, ya kan, kemudian juga ya ini media sosial yang mengeksplor orang-orang berkemampuan di bidang karya guna atau dog show menurut gua. Sebenarnya banyak yang mau, cuman kan pertanyaan-pertanyaan itu yang tadi saya lemparin, anjing gua bisa nggak sih, Ya. anjing gua layak nggak sih, itu kan berharap dengan ada video ini kan orang jadi, Ya, oh hilang. sebenarnya anjing gua mumpuni, Ya. nggak harus anjing ras, Ya. nggak harus Betul. anjing yang champion quality Betul, atau apa. betul. Jadi kalau yang misalnya buat di agility gitu harus ada stambung Perkin kah? Jadi untuk aturan sekarang itu tidak perlu stambum. Oke. Karena Perkin kan sudah meregistrasi dogi-dogi yang mix atau full gitu ya. Tapi bukan dikasih pedigree, Ya. tapi hanya diberikan Registrasi, identitas, registrasi. Ada microchip juga. Oke. Kayak gitu. Jadi oke. Untuk agility oke. Untuk FCI obedience oke. Tapi untuk BH, IGP itu harus yang benar-benar breed Harus register iya, FCI. Betul. gitu. Iya, soalnya kan pertanyaan orang kan pasti, aduh anjing gua bisa nggak sih, anjing gua bisa. Ya, cuman kan nggak tahu harus nanya ke siapa, Yap. mesti kemana. Yap. Kebanyakan juga kan tempat pelatihan adanya di Ya. Bandung. Ya, mungkin teman-teman nih viewersnya Ko Bobby bisa follow Instagram Biro Latihan Official untuk kegiatan pelatihan obedience dan lain sebagainya. Nah, untuk agility bisa follow Instagram Birlat Agility. Gitu DM nanti bisa tanya. Hari ini juga biro latihan pusat. Ya, Ya. memang. Jadi eventnya sering ada. Ini hari ini juga ada event juga di Jakarta. Ya, di Jakarta benar. Biar makin mensosialisasikan. Betul. Dan permainan agility ini nggak cuman untuk kompetisi tingkat wilayah atau nasional, bahkan internasional pun juga Iya. bergengsi. Iya, anjing-anjing kita juga layak kok kompetisi di Iya, luar ya. Iya, benar. Dan pelatih-pelatih kita di Indonesia pun juga udah sangat jauh berkembang secara teknik gitu. Gitu. Oke. Udah ya? Yap, Cukup ya? ya, Jadi nanti kita mau lihat perkembangannya. siap. Kalau perlu nanti kita ke Bandung kita lihat. Oke, thank you Riz. Thank you. Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda hanya di Pet Station BSD City.